kita harus sama-sama memahami tujuan dari organisasi. Podcast Matematika dipersembahkan oleh Himatika Algebra UIN Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Matematika episode 6. Di sini ya saya kembali dengan Adam di sini. Ya, kali ini kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Ismail Hasan, yaitu beliau dari IKA Himatika wilayah 5, tepatnya koordinatornya ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana Mas sejauh ini? Alhamdulillah baik, dan sampai saat ini kondisi fisik juga baik, mental juga baik insya Allah. Alhamdulillah. Oke Mas. Saya penasaran Mas, seberapa lama sih Mas, atau sejak kapan Mas Hasan ini berorganisasi, dan apa motivasinya waktu itu pertama kali join dengan organisasi Mas? Oke, Mas Adam, saya panggil Mas Adam ya. Waduh Mas, Adam aja nggak apa Mas. Saya sebenarnya kalau ditanya sejak kapan saya ikut organisasi, itu saya punya 3 jawaban. Yang pertama, secara tidak langsung sebenarnya saya ikut organisasi itu sejak lahir, sesuai dengan definisi yang saya pahami. Yang kedua, saya ikut organisasi itu mengikuti definisi umum secara formal itu sejak SD, ikut pramuka dan lain-lain. Tapi karena saat ini kita diskusi dengan ruang lingkup mahasiswa, saya mengikuti organisasi kemahasiswaan itu. Dulu organisasi eksternal yang pertama saya ikuti itu semester 1 di 2017. Untuk motivasinya sendiri sebenarnya ada 2. Yang pertama itu sebenarnya saya organisasi ketika mahasiswa dulu semester 1 itu pelarian ya. Yang pertama motivasinya pelarian. Yang kedua itu ruang berekspresi. Jadi ada 2. Yang pertama melarikan diri dari keluh kesah yang ada di kampus, akhirnya saya berorganisasi. Yang kedua di organisasi itu adalah ruang berekspresi. Menurut saya ruang yang paling bagus untuk berekspresi. Itu sih. wah, ngeri Mas. Pelarian. Ini ya benar sih, setuju juga. Memang cocok juga. Yang kedua ini ruang berekspresi, sangat setuju sekali. Nah itu kan kita ruang berekspresinya itu lebih luas ya, bukan begitu ya Mas? Benar. Oke. Nah itu Mas, waktu join organisasi eksternal pada semester 1 2017 tersebut, kesan Mas pertama kali itu berorganisasi bagaimana ya Mas? Saat pertama kali join tersebut, kesannya itu bagaimana? Oke, secara pribadi ya, saya ikut organisasi di 2017 itu di komunitas mahasiswa pendidikan, yang landasan awalnya atau alasan mendasarnya adalah sebagai pelarian. Setelah saya masuk dalam organisasi, saya merasa memiliki makna dalam hidup dan bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain ketika saya sudah masuk dalam dunia organisasi. Jadi insya Allah 2 alasan itu, dan saya mendapatkan itu pertama kali masuk dalam dunia organisasi di 2017 lalu. Alhamdulillah. Jadi memang tidak ada salahnya sama sekali ya Mas berorganisasi itu, 100% recommended ya. Terutama untuk iya, nggak ada salahnya. Memang betul, sangat recommended sekali. Karena ruang berekspresi kita juga lebih banyak, dan juga kita bisa mendapatkan manfaat dalam hidup. Dari Mas Hasan ini seperti itu. Terima kasih. Gini Mas, menurut Mas nih, kan sudah sejak 2017 di lingkup mahasiswa bergabung dengan organisasi. Menurut Mas, organisasi yang baik itu seperti apa? Oke, secara pribadi ya, menurut sudut pandang saya,
organisasi yang baik itu adalah organisasi yang memiliki kejelasan visi dan misi dan upaya serius untuk mencapainya. Jadi kalau ada visi misinya dan ada upaya seriusnya, itu merupakan organisasi yang bagus. Begitu. Baik, Mas. Eh, saya penasaran nih, Mas. Menurut Mas sendiri, di lingkup matematika nih yang udah Mas berpengalaman sekali di lingkup matematika ini, mungkin ada beberapa contoh organisasi yang tidak punya visi misi jelas, upaya serius itu banyak sekali ya. Itu mungkin contoh buruknya itu seperti apa ya, Mas? Yang tidak memiliki visi misi jelas, upaya serius itu ciri-cirinya itu seperti apa? Seperti itu. Menarik Mas soalnya, Mas. Organisasi yang nggak punya visi misi itu sebenarnya dia melupakan jati diri organisasinya. Sehingga arah geraknya tidak teratur dan pencapaiannya juga tidak jelas. Sehingga dia berjalan mungkin dinamis jalannya, cuma tidak teratur. Artinya alasan berdirinya sebuah organisasi itu tidak tercapai. Terus banyak sebenarnya contohnya, bukan karena organisasinya yang salah, karena organisasi itu adalah ruang. Yang salah itu adalah SDM yang ada dalam organisasi itu. Sehingga kan selain dari visi dan misi yang jelas, itu ada upaya serius. Kalau estafet kepemimpinan, estafet kepengurusannya itu berada pada tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka organisasi itu akan menjadi organisasi yang buruk. Contoh nih, ada organisasi yang basisnya matematika, sebut saja IKA Himatika, karena saya ikut di IKA Himatika. Tapi ternyata nilai-nilai kematematikaannya itu tidak terimplementasi dalam perjuangan organisasi. Maka sebenarnya IKA Himatika bisa disebut gagal kalau tidak memperjuangkan nilai-nilai kematematikaan dalam bidang keilmuannya. Ngapain? Ada Ikatan Himpunan Mahasiswa Matematika Indonesia. Kalau pemahaman tentang matematikanya itu dangkal, terus perjuangan tentang upgrading SDM yang ada di dalam organisasinya kurang serius dalam bidang kematematikaan. Jadi saya rasa juga termasuk organisasi yang gagal. Bisa saja IKA Himatika jadi contoh. Ketika anak-anak IKA Himatika tidak memahami makna dari berorganisasi di IKA Himatika. Atau lebih simpelnya, bagaimana caranya berIKA Himatika secara kafah. Gitu. Wah. Berarti sejauh ini itu contoh ciri-ciri ya, Mas ya. Ciri-ciri bagaimana organisasi yang gagal. Tapi menurut saya IKA Himatika ini jelas sih, Mas. Saya pribadi loh. IKA Himatika ini sangat jelas sih. Saya juga ya tertarik join juga. Alhamdulillah. Ya, saya juga tertarik join. Ya, karena juga saya butuh ruang berekspresi seperti yang Mas bilang tadi, ruang berekspresi organisasi adalah ruang berekspresi yang sangat baik bagi mahasiswa. Nah, selanjutnya nih Mas, untuk mewujudkan organisasi yang baik, anggota dan pengurus itu seluruh elemen yang bersangkutan di dalamnya itu sebaiknya bagaimana dan seperti apa sih Mas? SDM-nya ini maksud saya. Iya, seperti itu. SDM-nya ya. Sebenarnya bagaimana membuat organisasi itu baik? Yang pertama, kita harus sama-sama memahami tujuan dari organisasi. Yang kedua, ada istilah umum yang kita kenal adalah kerjasama. Tapi dalam organisasi itu selain dari kerjasama, kita butuh juga menerapkan sama kerja. Jadi kerjasama itu bisa saja ada yang kerja, ada yang nggak kerja gitu. Tapi kalau sama kerja, akhirnya seimbang. Makanya selain dari pemahaman dari tujuan organisasi itu sendiri, kita harus memahami dua hal. Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua adalah sama kerja. Gitu. Selama berorganisasi, Mas, kan sudah menemukan SDM mana yang baik, enggak, sama kerja sama, tujuannya juga bagaimana. Nah, selama berorganisasi tersebut, suka dukanya apa aja, Mas? Kalau karena saya berorganisasi sejak semester 1 ya sampai semester 8, sekarang saya masih berada di IKA Himatika, terus semester 2 kemarin saya ada di BEM, dan lain sebagainya.
sukanya itu yang pertama ya, suka dulu. Saya mendapatkan banyak pengalaman, tentunya ruang berekspresi saya dapat. Kayak seperti ini kan ruang berekspresi nih. Saya ditanya sama Adam, saya bisa mengekspresikan apa yang saya pahami gitu kan. Terus juga ruang belajar public speaking. Saya juga di sini belajar public speaking secara tidak langsung. Terus relasi itu adalah penambahan teman yang banyak dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya punya teman di Papua, Sumatera, Kalimantan, lain-lain dengan karakteristik yang berbeda. Itu sama halnya dengan surat Al-Hujurat ayat 13 tuh. Kita diciptakan, Allah ciptakan kita sengaja Allah ciptakan kita berbeda untuk saling mengenal. Jadi di organisasi itu adalah cara kita untuk mengimplementasikan ayat itu untuk saling memahami, saling bertoleransi, saling berempati dan lain sebagainya. Jadi banyak manfaatnya. Terus kalau dukanya ya, selama saya berorganisasi itu dukanya bukan karena contoh nih, bukan karena nilai saya turun, bukan. Itu adalah hal yang biasa tuh. Karena bukan tolak ukur kesuksesan bukan karena nilai saja. Bukan nilai dikesampingkan, tapi bukan karena nilai saja. Ada banyak poin-poin tertentu. Terus juga bukan karena saya sering keluar kota, bukan karena uang saya yang habis. Bukan karena saya sering ngutang, kadang-kadang kalau sudah kepepet nggak punya uang, bukan. Cuma dukanya adalah ketika ada komitmen yang saya buat, cuma saya langgar sendiri dalam organisasi itu sangat berduka, serius. Jadi kalau saya sudah menentukan sebuah komitmen, visi dan misi dalam sebuah organisasi, ternyata saya langgar sendiri, itu adalah sebuah kesedihan bagi saya dalam berorganisasi. Yang kedua, ketika ada ruang untuk saya bisa mencapai hal yang lebih besar, hal yang lebih baik, tapi ternyata saya nggak bisa mencapai itu hanya karena saya nggak bisa memposisikan diri. Contoh nih, ternyata saya bisa membawa IKA Himatika wilayah 5 sebenarnya itu lebih baik daripada saat ini. Banyak ruang-ruang yang saya tinggalkan hanya karena momentum tertentu saya terganggu dengan urusan pribadi. Momentum tertentu, pada momen tertentu saya diganggu oleh urusan perkuliahan yang nggak bisa saya manajemen dengan baik. Akhirnya ruang-ruang untuk memaksimalkan organisasi itu jadi hilang. Itu yang menjadi evaluasi sampai saat ini selama saya menjadi anak organisasi, dan hampir purna di IKA Himatika. Jadi banyak hal yang saya sesalkan dalam berorganisasi itu. Ada komitmen yang saya langgar sendiri, saya buat komitmen lagi, saya langgar sendiri. Gitu. Begitu sih, dukanya di situ. Wah, ini sepertinya banyak juga ya Mas, dukanya Masnya sendiri. Ya memang itu resiko sih, memang bukan resiko, emang yang harus kita hadapi dalam berorganisasi itu seperti itu. Saya juga setuju Mas, saya juga kalau misal saya ikut organisasi juga saya pasti akan mengalami itu, dan teman-teman lainnya juga pasti akan mengalami itu. Memang itu nggak bisa didinai emang ya Mas ya. Baik Mas, terima kasih Mas. Lalu, nah motivasinya apa saja ya Mas ya? Ini kan Mas di saat ini sampai hampir purna di IKA Himatika wilayah 5, menekuni organisasi sampai saat ini. Di organisasi IKA Himatika wilayah 5 ini motivasinya apa aja Mas buat IKA Himatika ini? Terima kasih moderator. Sebelum saya sampaikan motivasi apa sehingga saya bisa bertahan hingga sejauh ini di IKA Himatika, sebelumnya saya ingin memperkenalkan IKA Himatika dengan singkat. IKA Himatika itu satu-satunya organisasi yang basisnya mahasiswa kematematikaan di Indonesia. Terus satu periodenya itu ada 2 tahun. Ada IKA Himatika nasional dan juga ada IKA Himatika wilayah dengan pembagian 6 wilayah, dan kita berada di wilayah 5. Kebetulan nanti insya Allah di tanggal 25 Agustus 2021 itu akan dilaksanakan musyawarah wilayah yang mana berisikan tentang laporan pertanggungjawaban pengurus periode saya, dan juga ada regenerasi kepengurusan. Terus kebetulan saat ini sedang ada proses open recruitment pengurus baru, sehingga teman-teman mungkin bisa daftar menggantikan posisi kami nanti dalam kepengurusan. Karena banyak kekurangan, harapannya nanti estafet kepengurusan selanjutnya itu lebih baik daripada kami. Terus juga apa hal yang positif dari IKA Himatika? Relasi kita
jika kita menekuni matematika itu cukup luas. Karena satu-satunya organisasi ya IKA Himatika yang menampung relasi kematematikaan, termasuk juga mahasiswa dan dosen. Mungkin itu. Selanjutnya motivasi dalam berorganisasi. Ini saya pakai untuk semua organisasi sebenarnya. Saya mendefinisikan organisasi itu sebagai wasilah untuk kita bisa memberikan kontribusi dengan skala yang lebih luas. Itu definisi yang saya pahami. Sehingga akan menjadi motivasi dengan definisi yang saya pahami, saya bisa menjadi terang untuk banyak orang. Tidak terang untuk diri saya sendiri. Saya bisa bermanfaat untuk banyak orang, tidak bermanfaat untuk diri saya sendiri. Mungkin hal-hal yang saya ucapkan tidak banyak manfaatnya, tapi insya Allah akan ada hal yang positif yang bisa diambil oleh teman-teman sekalian. Jadi itu yang saya niatkan. Apa yang membuat saya bertahan di IKA Himatika wilayah 5? Karena saya memahami tanggung jawab itu ada dua. Yang pertama tanggung jawab di dunia, yaitu nanti di Muswil kalau saya dalam IKA Himatika. Yang kedua itu tanggung jawab di akhirat. Jadi kalau saya jadi korwil nggak jelas, ya bisa saja. Mungkin itu menjadi asbab saya masuk neraka, kan bisa saja. Makanya saya berhati-hati dalam berorganisasi. Nggak hanya harus jadi ketua, kita harus memahami tanggung jawab itu ada dua. Jadi anggota aja cukup. Kenapa kamu masuk dalam organisasi kalau kamu nggak mau bertanggung jawab? Itu prinsipnya. Jadi motivasi saya itu menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu. Baik, Mas. Terima kasih motivasinya. Nah, selanjutnya bagaimana sih Mas peran setiap ini menarik sih Mas, sorry. Ini menarik. Bagaimana peran setiap himatika di universitas? Nah, kan setiap universitas kan yang ada jurusan matematikanya itu pasti ada himatikanya kan ya. Itu perannya yang saat ini yang saya tekuni ya ini himatika di UINSA. Nih, himatika algebra ini. Nah, peran setiap IKA himatika itu untuk masuk untuk berpartisipasi dalam organisasi IKA himatika wilayah 5 ini seperti apa perannya, Mas? Supportnya itu seperti apa, perannya seperti apa, di dalamnya juga seperti apa, begitu. Terima kasih. Ya, untuk sebenarnya peran hima itu sangat substansial ya dalam IKA himatika. Organisasi kita namanya Ikatan Himpunan Mahasiswa Matematika. Kalau nggak ada himpunan, IKA himatika nggak akan pernah ada. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, hima berperan sebagai anggota IKA himatika. Pengurus IKA himatika merupakan delegasi dari hima-hima yang ada di seluruh Indonesia yang masuk dalam keanggotaan IKA himatika. Jadi kalau nggak ada hima yang mendelegasikan pengurusnya, maka IKA himatika nggak bakal berjalan. Itu pentingnya himpunan. Sekarang kembali pada lebih fokus pada hima yang ada di UINSA, yang saat ini sedang berdiskusi dengan saya. Dari generasi ke generasi, berdasarkan pengalaman saya, hima-hima yang dari UINSA itu nggak banyak kadernya. Tapi perannya luar biasa. Jadi sekarang ada Anissa, saya kenal Anissa. Anissa mungkin satu orang, kader satu-satunya dari hima yang dikirimkan. Cuma perlu saya sampaikan di sini, sebagai bentuk motivasi juga mungkin didengar oleh teman-teman UINSA secara khusus dan kawan-kawan sekalian. Anissa ini satu, cuma dia kayak lebah, menghasilkan madu. Jadi kalau seandainya nanti teman-teman UINSA mau daftar dalam IKA himatika, jadilah minimal kayak Anissa atau lebih baik dari Anissa. Jadi perannya itu tergantung, kalau dalam kepengurusan tergantung siapa yang didelegasikan, maka perannya akan bergantung pada orang yang didelegasikan. Tapi peran umumnya adalah sebagai anggota dan sebagai kontributor anggota dalam kepengurusan IKA himatika. Seperti itu peran hima. Secara umum sama, yang membedakan adalah siapa yang didelegasikan, siapa yang masuk dalam kepengurusan. Gitu. Ya,
Dari semua yang disampaikan Mas Ismail Hasan, mulai dari awal beliau masuk organisasi eksternal pertama kali di semester 1 tahun 2017 sampai IKA Himatika ini dijalani, ya ayolah kita kalau mau join organisasi itu perlu. Menurut saya itu perlu. Itu tergantung diri kalian sendiri. Sebagai pendengar kalian pasti bisa menilai diri kalian sendiri apakah bisa untuk join organisasi atau enggak. Cuman kalau menurut saya pribadi, dan dari penjelasan Mas Hasan tadi, joinlah organisasi, itu perlu. Apalagi kalau kalian mahasiswa matematika, dimanapun kalian berada, IKA Himatika ini menyediakan wadah bagi kita mahasiswa matematika untuk berekspresi. Baik, jangan lupa untuk ikuti oprek IKA Himatika, dan juga ada Muswil pada 25 Agustus, terutama di IKA Himatika wilayah 5. Nah, bagi teman-teman yang berada di wilayah 5 ini, ya area Jatim dan Nusa Tenggara, daerah-daerah sana itu agak ketimpangan sedikit, itu ayo joinlah yang berada di wilayah 5. Sudah ada mapnya sendiri wilayah 5 itu, mapnya mana aja. Ayo join Koop Muswil 25 Agustus. Oke, Mas. Kali ini dengan Mas Ismail Hasan, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa tetap mendengarkan podcast matematika dari Himatika Algebra UIN Sunan Ampel Surabaya. Bagi teman-teman pendengar, bisa berkontribusi. Sebagai pendengar juga sudah cukup ya. Kalau mau di-share juga bisa, silakan. Untuk yang ingin masuk UINSA juga silakan, ingin masuk matematika juga silakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasan atas waktunya. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.